Kembali kita bertemu di sajian Pori-Pori Podcast Ringkas RRI. Masih bersama saya Lisma Juliasari. Kali ini Isma bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan MM. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi, Sehat ya Pak Assalamualaikum ya? Mbak. Alhamdulillah sehat, Waalaikumsalam tetap semangat warahmatullahi dan jangan wabarakatuh. lupa bahagia. Amin, amin. Tapi bahagia nggak sih Pak kalau misalnya kita ngomongin soal PGOT nih Pak? Harus Pengemis bahagia gelandangan Mbak, orang harus terlantar. bahagia, Harus harus bahagia. bahagia. Nah Karena ini kita mencari solusi Mbak, mencari solusi ya. bagaimana PGOT ini menjadi salah satu permasalahan kota. Dimanapun PGOT menjadi permasalahan kota. Makanya saya antusias sekali kalau sudah bicara PGOT Mbak. Termasuk kemarin saat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten siaran, dialog apa sore hari itu, kami mencoba kontak RRI, Mbak tolong Mbak, kita bisa masuk nggak? Bisa menyumbang saran saja. Karena apa? Nggak pernah tuntas dari dulu sampai sekarang. Saya lucu kadang Mbak bicara seperti ini. Kita era sudah berjalan ke depan gitu Mbak. Sementara ini kok tidak jalan-jalan penuntasan ini. Ada apa sih gitu kan? Apakah ada saluran yang tersumbat? Atau apa memang mindset cara berpikir mereka yang nggak pernah berubah? Itu aja sebetulnya. Baik. Ya. Sebelum kita melangkah ke bagaimana kemudian solusi yang tepat ya Pak di era saat ini, mungkin banyak masyarakat kita yang belum paham PGOT itu siapa aja sih Pak? Kalau dari singkatannya kan kayak jelas gitu ya, pengemis gelandangan orang terlantar. Nah, ini siapakah mereka? Mereka ini kan termasuk bagian dari masyarakat kita Mbak. Masyarakat Cirebon atau sekitar Cirebon, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia lah. Karena kita tidak melulu yang ada di jalan raya itu melakukan minta-minta atau mereka tadi ada varian baru manusia silver atau manusia-manusia lain lah yang dicat sedemikian rupa dengan salah satu cara mereka untuk meraup keuntungan dengan tadi sarana kami diganggu. Mohon maaf tanda kutip. Apa sarana itu? Yaitu tadi traffic light, lampu merah. Mereka mangkal di sana karena hitungannya sudah jelas. Dengan durasi yang ada, beberapa fase yang ada, ini mobil berhenti, apalagi kalau titiknya itu titik keramaian, jalan nasional Mbak, seperti Jalan Pemuda, kemudian di depan terminal, kemudian di tempat-tempat lain, mereka meraup keuntungan di situ. Bahkan kalau boleh saya sampaikan Mbak, itu pendapatan mereka bisa mencapai angka yang wah, dalam sehari bisa mencapai angka 500.000. Wow. Itu betul, makanya Mbak. Mereka akhirnya menjadi mata pencarian. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Pertama itu. Kedua, kalau kita biarkan, pernah terjadi di sebuah kota di Jakarta, ini muncul ada upaya-upaya mereka melakukan tindakan kriminal, mencopot kaca spion dan sebagainya, kapak merah namanya. Baik. Nah, kita juga tidak ingin demikian. Kemudian yang kita hindari lagi persaingan, Mbak. Karena apa? Jangan sampai lampu merah menjadikan ladang emas. Kemudian ada orang-orang sekitarnya mau meniru seperti itu. Mereka tidak bisa masuk karena sudah ada pengkondisian atau sudah ada jaringan di situ. Nah, ini kami tidak inginkan. Makanya daripada sebelum mereka berkembang menjadi lebih jauh lagi, putuskan hubungan. Artinya mata rantainya diputus. Artinya mata rantai seperti itu kita putus. Itu Mbak. Kalau lihat fenomena sekarang nih Pak, ini kan justru malah semakin, mohon maaf ya Pak, berkembang. Dulu kita cuma tahu manusia silver, sekarang udah ada merah, bahkan sudah ada yang warna hitam. Ini apakah kemudian penanganan atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kurang tepat, atau memang merekanya, mohon maaf, yang bandel nggak mau berusaha, udahlah cari jalan pintas, cari uang di jalan raya dengan, mohon maaf, ini kan pengemis eksklusif ya. Mereka sebenarnya pengemis tapi dengan kemasan yang berbeda. Macam-macam Mbak, macam-macam. Ini biasanya menjadi sebuah musim. Masih ingat dulu Mbak ada topeng monyet Mbak di Bandung, merembet lagi ke Sumedang, merembet lagi ke Kabupaten Cirebon sampai ke kota Cirebon. Saya lakukan itu saat saya dulu menjadi kepala Satpol PP. Ternyata ada usaha-usaha di dalamnya. Apa itu? Penyewaan monyet Mbak. Itu satu hari itu disewa dengan harga 150 sampai 200. Sewa loh Mbak. Dan mereka meraup keuntungan kalau kami tanyakan sampai hampir tadi dikatakan 500 sampai 750. Mereka dapat Mbak. Dari mulai pagi mereka hadir sampai malam. Nah,
apa yang mesti kita lakukan? Kita cari permasalahannya. Oh, ada undang-undang yang harus kita tegakkan. Apa? Undang-undang tentang satwa. Kita lakukan itu. Dan kita lakukan penegakan agak sedikit keras. Karena bagaimanapun sudah melibatkan bukan lagi main-main. Mereka sudah melakukan kekerasan kepada binatang. Bayangin Mbak, monyet itu akan nurut atau kita lihat lucu, tapi apa prosesnya? Monyet itu dibanting Mbak, siang hari sampai dia kelelahan dan sebagainya, baru dikasih makanan sedikit demi sedikit, kemudian dibunyikan. Akhirnya sudah terbiasa mindset monyet ini berpikir seperti itu. Ya udah ikutin cara ini, akhirnya bisa menari, bisa menaiki sepeda dan sebagainya. Tapi itu tadi ada hal yang saya sedikit miris. Oh seperti ini. Dan kami coba lakukan, kami tangkap monyet itu, kami simpan. 1 hari, 2 hari masih nurut Mbak. Tapi hari ketiga, keempat mereka sudah merusak pohon-pohon. Sudah liar lagi. Nah artinya apa? Oh ternyata si pawang ini melakukan kekerasan tiap hari gitu loh Mbak. Kita lakukan pengenaan itu, kita laporkan pada polisi, akhirnya apa? Kena sanksi. Ada tindakan tegas. Tindakan tegas. Untuk apa? Efek jera kepada yang lain. Kemudian kita cari pemilik-pemilik penyewanya itu. Kita kenakan juga. Bukan hanya kepada yang melakukan aktivitas di jalan, tapi juga pemilik itu kita kenakan. Nah kita juga lagi menyusurin Mbak. Beberapa teman-teman pengemis berdalih dengan pengemis eksklusif. Ya. Seniman jalan. Ya, dulu pernah ada pakai badut-badut gitu, kan ujung-ujungnya pengemis-pengemis juga kan, mengganggu lalu lintas. Kemudian sekarang manusia silver. Manusia merah, manusia hitam, merah, kuning bahkan. Tapi nggak jelas juga gitu kan. Jadi orang melihat juga sebenarnya bukan kasihan, tapi ngeri Mbak. Adalah kasih, bentar terus pergi gitu. Daripada mereka merusak mobil dan sebagainya. Nah, tugas kita pemerintah, jangan diam. Artinya, kita peduli gitu loh Mbak. Saya aja sudah bukan lagi Satpol PP, manakala lewat kita berhenti. Kita datengin Mbak. Mbak apa sih Mas gini-gini? Ya jawabannya singkat, saya butuh makan Pak. Bapak mau memberikan saya makan dan sebagainya. Nah saya arahkan pelan-pelan, ya jangan begitu. Kita sudah ada aturan ini. Nah ternyata memang mereka tidak tahu perda tentang bagaimana ketertiban itu, mereka belum mengerti itu Mbak. Makanya saya sampaikan, masyarakat tidak salah. Dan kami pun pernah Mbak melakukan upaya penegakan saat balik lagi kami 10 tahun di Satpol PP, saat kami masuk ke persidangan, jawaban masyarakat sama, kita belum tahu gitu kan. Makanya setelah itu kami mencoba bagaimana setiap mobil kita pakai pengeras suara, kemudian pakai flash disk, kita berputar tiap pagi. Saat itu loh Mbak, saat kami di sana. Tapi nggak tahu sekarang dilakukan atau tidak, saya nggak ngerti. Di pasar-pasar kita lakukan, PD pasar kita kasihkan flash disknya, kita bunyikan bahwa Cirebon punya perda tentang ketertiban umum, Cirebon punya tentang kawasan tanpa rokok, kemudian Cirebon punya perda miras 0%. Itu ampuh banget loh Mbak, ampuh banget. Termasuk hari ini. Yang kelihatannya sepele tapi ternyata nyampe. Tapi yang nyampe Mbak, nyampe. Intinya itu, masyarakat itu sebetulnya mau mengikuti kita pemerintah. Tetapi ingat, kalau kita tidak melakukan hal yang tadi kecil tapi tidak dilakukan, ini menjadi masalah besar. Baik. Mbak. Nah ini juga yang menjadi permasalahan Pak. Ini kan bicara soal orang terlantar. Apakah di dalamnya kemudian termasuk orang gila begitu Pak? Yang sekarang kita lihat juga semakin banyak berseliweran di tengah masyarakat. Betul. Itu termasuk Mbak, termasuk. Kan itu orang terlantar juga. Karena kemarin juga pada saat dialog sore hari dengan RRI dan Dinas Sosial Kabupaten, permasalahannya kan tidak pernah tuntas. Artinya kita sudah merdeka hampir, tahun ini kan 79 tahun Mbak. Ngurusin orang gila nggak pernah tuntas. Katanya fakir miskin anak terlantar dipelihara negara. Saya selalu garis bawahi dan stabilo Mbak. Ini kapan tuntasnya, tahun berapa gitu loh Mbak. Jangan hanya tuntas saat menjelang pemilu, menjelang kegiatan dituntaskan ya Pak. Dituntaskan gitu loh Mbak. Saya nggak mau gitu. Saya berani bicara ini Mbak. Karena apa? Saya pernah ngalami Mbak, 10 tahun itu nggak pernah tuntas. Kita bawa orang gila, orang terlantar ini ke rumah sakit, apa jawabannya? Maaf Pak, ada identitasnya enggak? Ya kita mau jawab apa Mbak? Terus, oke lah sementara dulu. Nah, udah sembuh, Bapak mau menjadi ahli waris? Nah kan susah juga Mbak seperti itu. Akhirnya terbentur dengan banyak hal itu. Nah, regulasinya juga. Kita coba Mbak, mencoba mencari referensi yang kira-kira kota mana yang sudah melakukan
hal ini dengan cara terbaik. Surabaya, zaman Ibu Risma. Di sana dibentuk satu kawasan pinggir pantai, Mbak, apa namanya saya lupa. Itu isinya orang gila yang tidak punya identitas. Ditaruh di sana. Ya memang suasananya, aduh ngeri, Mbak. Kita juga pakai masker masih nembus. Mereka ada yang agak sedikit ini masih ini kan apa namanya dipisahkan. Tapi kalau sudah mulai sadar, ya dia nyapu apa mau di situ, gitu kan. Bahkan saya tanyakan, ini bagaimana ini disalurkan, Pak, menjadi tim kebersihan kota dan sebagainya, disalurkan. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat kita, keluarga kita gitu, Mbak. Nggak bisa sekonyong-konyong ditangkap kemudian kita lakukan kekerasan, nggak bisa. Mereka manusia juga. Jadi tetap solusinya harus tetap bersifat humanis, betul, Mbak. Oke, baik. Ya, kita hindari tadi kata-kata dimutasikan, misalkan ditangkap nggak ada solusi, mutasikan aja lah ke kota lain. Hindari ada yang seperti itu, kita nggak mau lagi seperti itu. Siap. Iya. Yang kemudian jadi permasalahan juga di Kota Cirebon, kaitan parkir liar. Parkir liar, nah ini juga muncul tukang parkir liar lagi. Nah ini, ya. Apakah ini juga kemudian mohon maaf jadi tanggung jawab di sub juga nih Pak, untuk menertibkan mohon maaf tukang parkir liar ini? Iya, betul Mbak. Jadi kesimpulannya saya dilahirkan untuk melakukan penertiban terus, Mbak. Masya Allah, tugasnya mulia ya Pak Kadis. Amin. Dan memang senang, Mbak. Kami sekeluarga, istri kami TNI, kemudian anak-anak kami satu polisi, satu Pemda juga, dalam benak mereka pengen seperti papahnya gitu kan. Saat nanti bertugas pengen jadi Pol PP, dia sudah ingin melakukan pengen ikut diklat reskrim, diklat penyidikan supaya dia bisa masuk ke Satpol PP. Ya mungkin sudah tercipta tiap hari kami bertemu. Lihat ayah bundanya seperti itu. Terlintas apa yang jadi. Nah, masalah parkir liar, Mbak, kita juga ada tanda kutip agak kesulitan. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan tidak bisa diselesaikan. Saya katakan ini bisa selesaikan. Yang tadi pentahelik, Mbak, di mana akademisi kita kajian-kajiannya harus dapat dari mereka. Kajian-kajian itu apa saja? Ya bagaimana kajian-kajian pentahelik ini, berapa sih luas parkir yang ada di jalan, kemudian yang diperdakan kawasan mana saja, yang tidak diperdakan mana saja. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Karena terus terang masyarakat melihat ini parkir liar, kan? Padahal di kami tidak ada. Karena dulu kan tidak dihitung, Mbak. Yang dihitungnya adalah kawasan-kawasan tertentu saja. Contoh gini, Mbak, 6 ruas jalan yang ada pada kita, Siliwangi, kemudian Kartini, Wahidin, Cipto, kemudian Pemuda dan Darsono, Jalan Darsono. Itu kawasan tertib lalu lintas. Di aturannya tidak boleh dipungut parkir. Kami tidak memungut parkir, tetapi muncullah parkir di situ. Nah inilah parkir liar di situ, Mbak. Nah kemarin, mohon maaf, salah satu mall yang ada di Cipto itu memberlakukan cashless, Mbak. Betul. Nah akhirnya apa? Ya masyarakat kan belum familiar dengan cashless kan, belum memiliki. Akhirnya mereka ada di jalan-jalan. Pengguna pinggir jalan akhirnya dipergunakan. Tadinya tidak dikelola, tapi akhirnya karena masyarakat itu melihat ini potensi nih. Nah, pemuda di sana entah dari mana lah melakukan pengelolaan itu, sehingga kemarin juga menjadi sebuah permasalahan yang akhirnya kami terima kasih kepada jajaran kepolisian, kemudian pihak kejaksaan dan sebagainya melakukan turun, memberikan sedikit solusi kepada kami pemerintah untuk melakukan itu. Mereka melakukan interogasi pada mereka dan akhirnya tertib. Nah, artinya tidak mesti kita diam loh, Mbak. Setelah itu sebagai evaluasi pada kami, kami salah kan. Kami tidak melakukan pengawasan pengendalian yang jelas gitu. Makanya saya perintahkan pada anggota setiap apel pagi selesai itu, silakan turun lah, mau sejam 2 jam keliling kota, cek. Karena apa? Kita mesti punya progres laporan tiap hari itu. Mana-mana saja yang sudah dilakukan penertiban. Karena apa? Kalau kita lakukan terus-menerus, insya Allah masyarakat akan paham. Memasang tulisan, slogan dan sebagainya. Kemudian tadi sosialisasi radio, mobil. Kemudian juga kami akan mengajak pada RRI barangkali untuk memberikan sosialisasi juga pada masyarakat. Mohon izin ya Mbak, besok-besok kami juga tadi udah saya bisik-bisik kepada Pol PP. Ayo Mas, kira-kira apa yang mesti disampaikan pada RRI, sampaikan saja. Gitu kan, Mbak. Jadi intinya Mbak, inti dari semuanya, masyarakat ini sebenarnya mudah kita ajak untuk bagaimana bekerja sama dengan pemerintah. Dan pemerintah pun jangan lantas merasa kami ini pemerintah
ya tugas kami ya udahlah malam hari kami tidur, nggak bisa Mbak, nggak bisa begitu. Kalau mau Mbak, karena jujur Mbak, saya ini lulusan dari STPDN angkatan pertama. Setelah itu kami tidak, langkah pertama kami bukan menjadi pamong praja, bukan, tapi kami militer Mbak. Kami militer dididik untuk bagaimana susah dulu gitu loh Mbak, menjadi prajurit. Kami tugas waktu itu di Irian. Aduh Mbak, bagaimana kondisi saat itu 92 sampai 94, kami merasakan betul. Makanya saat kami balik lagi menjadi aparatur pemerintah, kami harus menciptakan bahwasanya kami ini di Jawa ini masih enak gitu loh Mbak, dibanding kota lain gitu, di luar sana. Makanya setiap ada bahasa, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang nggak ada kata lain, ayo kita hadir gitu loh, jam berapapun gitu loh Mbak. Luar biasa nih Pak Kadis ya. Jangan hanya slogan, amin amin. Oke, baik. Menarik perbincangan kita. Dan yang pasti ya Pak Kadis, untuk Anda semua pemirsa yang ingin tahu nih dialog lengkap kita ya Pak Kadis ya, kaitan tentang penanganan dan juga penertiban dari PGOT ini, bisa langsung ya saksikan di channel YouTube kita di sini. Kami pamit dulu, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Kadis.